Yesus melalui Alkitab mengajarkan kita dua hal. Yang pertama yang Yesus mengajarkan adalah apapun yang kita bangun, apapun usaha kita, bangunlah keluarga kita, bangunlah usaha kita, bangunlah masa depan kita dengan doa kepada Tuhan. Katakan amin. Bangunlah karir kita, bangunlah bisnis kita dengan doa-doa yang hidup kepada Tuhan agar mendatangkan sukacita. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus mau dari Yakobus pasal 5 ini adalah supaya kita memiliki kehidupan doa yang betul-betul hidup. Katakan amin. Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak ku sangka ku terluka
kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, hari yang penuh berkat dan berbahagia ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur, kami sungguh-sungguh berterima kasih buat pribadimu Yesus, buat hadiratmu, buat urapan baru, buat sukacita, buat keselamatan yang Tuhan berikan Tuhan. Bapa, kami sungguh-sungguh berterima kasih. Tuhan memberikan kami kemurahan-kemurahan, kebaikan-kebaikan. Bapa mau berdoa di dalam nama Yesus, berkati seluruh umat-Mu yang hadir secara offline dan online ya Tuhan. Engkau berkatilah dengan kuasa-Mu, dengan keajaiban-Mu Tuhan. Tumbuhkanlah iman kami Tuhan, tumbuhkanlah sukacita kami. Biarlah kami punya rasa lapar, rasa haus yang hebat kepada Tuhan. Tuhan, Kau berkati dengan luar biasa Tuhan. Ampunilah setiap salah kami, setiap dosa, setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Cabutlah segala roh kesombongan, roh keangkuhan dari hati kami Tuhan. Beri kami roh iman, roh yang rendah hati, roh yang berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati dengan luar biasa ya Tuhan. Tuhan, kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi setiap jalan dan kaki kami. Firman-Mu itu benar-benar makanan buat iman kami, buat hidup kami. Firman-Mu itu penuntun, pendidik yang membersihkan dan mendewasakan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Beri hamba-Mu bahasa hikmat, bahasa sederhana, bahasa mudah dimengerti Tuhan. Biarlah ketika firman-Mu diberitakan Tuhan, sungguh-sungguh kami mohon, semua yang lemah dikuatkan,
Semua yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang bergembira dilipat gandakan kegembiraan dan imannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa bagi kami. Kami akan memberi persembahan kami yang pertama, korban ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan berkatilah seluruh pekerjaan, mata pencarian kami, usaha, sekolah kami Tuhan berkati Tuhan. Ajar kami memberi dengan iman dan bertumbuh Tuhan. Kami juga akan beri persembahan G2000. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Percayalah dengan iman penuh, Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Katakan amin. Kita akan memberi persembahan kita. Yang pertama, kita siapkan persembahan kita di amplop persembahan pertama. Berikanlah juga persembahan G2000 untuk pembangunan gereja. Kita beri persembahan kita. Mari kita doakan apa yang kita rindukan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hari ini dengan iman kami meneruskan apa yang telah kami kerjakan dengan iman minggu lalu, untuk membeli kamera video, membeli kamera foto, membeli laptop untuk pelayanan online. Tuhan, kami butuh 15-20 juta. Bapak, di tengah-tengah kesulitan krisis ini kami mau belajar menabung. Gerakkanlah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemuda yang kerja ataupun mahasiswa, untuk tiap-tiap minggu memberi, menyisihkan berkat-berkat kami. Biar kami bisa segera beri dalam beberapa minggu ke depan. Biar Tuhan menolong dengan luar biasa. Tuhan, kami berdoa untuk pengadaan Alkitab di gereja, supaya kami terbiasa membaca Alkitab, membuka Alkitab, mencatat firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami menggerakkan dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi persembahan. Tuhan, berkatilah dengan sangat-sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari persembahan kita akan ke atas. Kita ucapkan deklarasi persembahan kita. 2. Iya, oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9-10, lubung-lubungku akan diisi penuh melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian ini. Mari kita beri persembahan kepada Tuhan. Terima kasih.
dari kitab Yakobus. Yakobus pasal yang kelima. Kita akan baca bersama ayat 13 sampai ayat 18. Tema kita hari ini adalah membangun doa yang berkuasa. Ada 5 hal membangun doa yang berkuasa. Doa yang dijawab Tuhan. Doa yang menciptakan mujizat. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sungguh-sungguh ajak diriku dan ajak saudara-saudara untuk kita kuat berdoa. Kita hadapi hidup ini bersama Tuhan. Katakan amin. Karena itu kita wajib belajar berdoa supaya kita diberkati Tuhan. Kita baca sama ayat 13 sampai ayat 18. Alkitab itu penuntun buat kita. Kita berharap minggu-minggu ini adalah Bapak Ibu yang tergerak. Kalau nggak baru pun nggak apa-apa. Mungkin ada Alkitab masih bagus, Bapak Ibu nggak pakai, sumbangkan ke gereja. Kita mau stokkan 50 Alkitab supaya semua bisa bertumbuh. Katakan amin. Saya berharap ada jemaat yang ambil janji iman. Aku akan sumbang pulpen. Pulpen itu nggak mahal, 1.500 saja satu. Beli 1 kotak, 2 kotak. Memang mungkin dibawa pulang, nggak apa-apa. Saya udah bilang juga si Dede, tolong siapi catatan khotbah seperti ini. Selembar aja. Kita siapkan supaya bertumbuhlah kita dewasa. Nggak mungkin kita bisa dewasa tanpa cinta Alkitab. Bisa bilang amin? Halo, amin. Yuk kita baca sama. 2, 3. Ya, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta menyembah nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling berdoa supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, sampai di situ. Mari kita baca sekali lagi ayat 16b dan ayat 13. Ayat 16b kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi 2, 3, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Katakan amin. Ayat 13 berkata dengan jelas, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kamu yang menderita, kalau ada di antara kamu yang susah, kalau ada di antara kamu yang butuh pertolongan, Alkitab katakan, hendaklah kamu berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat
luar biasa. Firman Tuhan yang sudah sangat sering kita dengarkan ini. Tuhan Yesus melalui Alkitab mengajarkan kita dua hal. Yang pertama yang Yesus mengajarkan adalah apapun yang kita bangun, apapun usaha kita, bangunlah keluarga kita, bangunlah usaha kita, bangunlah masa depan kita dengan doa kepada Tuhan. Katakan amin. Bangunlah karir kita, bangunlah bisnis kita dengan doa-doa yang hidup kepada Tuhan agar mendatangkan sukacita. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus mau dari Yakobus pasal 5 ini adalah supaya kita memiliki kehidupan doa yang betul-betul hidup. Katakan amin. Tuhan mau bapak-bapak di kita, bapak-bapak yang punya doa, ibu-ibu di kita, ibu-ibu yang punya doa, pelayan-pelayan yang punya doa. Bukan hanya doa, tapi memiliki doa yang hidup di hadapan Tuhan. Doa yang bisa menciptakan mujizat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ngerti katakan amin. Saudara, dari Alkitab kita belajar hari ini singkat saja. Ada 5 hal yang membuat doa itu berkuasa. Siapa yang mau doanya berkuasa? Amin. Saya bilang semalam tadi pagi, Tuhan ajarlah aku lagi berdoa. Mungkin kita punya pengalaman sama. Ngomong begini, dulu doaku itu hebat. Aku doa minta sepatu datang. Bukan cuma sepatu yang datang sama sendal dan payung. Ada yang minta waktu itu sakit aku berdoa disembuhkan. Tapi sekarang doamu enggak ada lagi. Doamu sudah seperti tikus, kucing basah. Udah beringkuk, nggak berdaya. Kita nggak bisa menunjukkan gigi iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama bangkitnya bangsa kita, biarlah saya dan saudara secara rohani bangkit di dalam Tuhan. Katakan amin. Kita maju di dalam Tuhan. Dan kita belajar ada 5 hal yang membuat doa itu berkuasa. Kita belajar pelan dan cepat. Yang pertama saudara, doa yang berkuasa itu dibangun dengan iman. Kita baca ayat 15. Yang pertama kita harus punya iman dan harus punya percaya. Kita baca ayat 15. 2, 3, ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan atau menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saya bilang amin, saudara. Yakobus memberitahukan doa yang berkuasa, Pak, Bu, bangkang adalah doa yang dinaikkan dengan iman. Ibrani 11 ayat 6 berkata, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, apakah yang dimaksud berdoa dengan iman? Yang dimaksud berdoa dengan iman itu ada 2. Yang pertama saudara, waktu kita berdoa, kita percaya Yesus sanggup menjawab doa. Bisa bilang amin saudara? Doa dengan iman, waktu kita berdoa, kita percaya Yesus sanggup menjawab doa kita. Yang kedua, kita percaya waktu kita berdoa, Tuhan sudah menyiapkan jawaban doa kita. Kita baca Markus 11 ayat 24. Ada yang doa minta dapat rumah, katakan amin. Ya, percayalah Tuhan sudah siapkan rumah bagi. Ada yang berdoa sembuh dari sakit penyakit. Saudara percaya dengan iman bahwa oleh bilur-bilur sakitmu disembuhkan.
Itulah doa dengan iman. Kita baca ayat 24. Markus 11, 2, 3. Ya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan dikabulkan kepadamu. Bisa bilang amin? Mau doamu dikabulkan? Percaya bahwa Tuhan sudah sediakan. Kalaupun belum nampak, percaya. Bisa bilang amin? Siapa yang bisnis dan jualannya mau laris? Amin. Saudara, untuk doa percaya, Tuhan berikan itu kepada kita. Itulah doa dengan iman. Yang berikut, saudara, itu bagian 1A dan B. Yang kedua, yang dimaksud doa dengan iman adalah begini. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta kepada Tuhan, apakah lulus ujian masuk mahasiswa negeri, apakah kita diterima ngelamar kerja, ataukah kita mau dilamar orang supaya diterima, amin saudara. Saudara, kita katakan semuanya yang kita kerjakan itu, kalau dijawab oleh Tuhan, maka kita akan gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Kalau kita jualan, kita berdoa supaya jualan kita laris, supaya jualan kita diberkati, supaya gaji kita naik dan dicukupkan. Saudara yang dikasih Tuhan, caranya kita harus berjanji pada Tuhan. Kalau Tuhan berkati, berkat hasil doa ini akan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk hormat nama Tuhan. Bisa bilang amin? Mau janji kalau diberkati setia iring Tuhan? Anak-anak gadis mau janji? Haleluya. Kita baca Yakobus pasal 4, mundur 1 halaman, ayat 2 dan ayat 3. Yakobus 4, 2, 3. Ya, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kenapa? Kamu tidak memperoleh apa-apa yang kamu doakan, karena kamu tidak berdoa. Jadi kenapa ada orang gak dapat apa-apa? Karena dia tidak berdoa. Siapa mau dapat apa-apa? Berdoalah. Paksakan dirimu berdoa. Ayat ini 2, 3 ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Artinya tidak berdoa dengan iman. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsu. Bapak Ibu, kalau kita rindu doa kita dijawab Tuhan, berdoalah dengan iman. Orang yang berdoa dengan iman, dia punya hati begini, kalau diberkati Tuhan, ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa bilang amin. Kalau berhasil, nanti Tuhan ditinggikan, Tuhan memuliakan. Banyak orang sudah, waktu belum dijawab Tuhan, dia bilang nanti kalau berhasil untuk Tuhan, tapi begitu berhasil, dia lupa kepada Tuhan. Itulah yang membuat seringkali doa-doa kita tidak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengerti sifat kita, Tuhan mengerti karakter kita, Tuhan mengerti sifat hati dan niat hati kita. Itu sebabnya mari saudara yang dikasih Tuhan, doa yang berkuasa hal pertama adalah kita harus berdoa dengan iman, dengan percaya. Yang kedua, hal kedua yang membuat doa berkuasa adalah doa yang disertai pengakuan dosa. Sama-sama katakan doa
ya. Ayat 16 kita baca sama. Yakobus 5 ayat 16. 2 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu apa? Sekali lagi 2-3 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bapak Ibu, kalau doa kita belum dijawab Tuhan, coba duduk terus belajar mengakui dosa kita, mengakui salah kita, mengakui sombongnya kita, mengakui keangkuhan kita, mengakui sesuatu yang tersembunyi di hidup kita. Kita baca Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Jangan sembunyikan dosa, itu membuat doa tidak dijawab Tuhan. Kita baca sama Amsal 28 ayat 18. Sudah? Ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Dua kuat ya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Bisa bilang amin? Sekali lagi 2-3 ya. Siapa yang menyembunyikan dosa-dosanya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkan dosa-dosanya akan disayang. Waktu kita membangun gereja ini, Bapak lupa tahun berapa, waktu mau ngecorin lantai 4. Waktu mau ngecor lantai 4, kita dana udah. Waktu itu hampir 2 bulan itu gak jalan pembangunan. Kenapa? Kita panggil tukang pemborong, janji dia kerja 1 hari, besoknya gak masuk. Kerja 1 hari, besoknya gak masuk. Kerja 1 hari, besoknya gak masuk. Harga udah deal, gaji udah. Akhirnya itu 1,5 bulan kita alami gak jadi-jadi kerja. Waktu itu duduk sudah. Alkitab katakan, kita renung. Waktu kita renung, ini kesaksian kami panitia. Renung, Tuhan tegur. Tuhan tegur bilang begini, kalian udah mulai sombong. Akuilah kesombongan itu, biar aku tolong. Di mana waktu itu kita pikir sombong kita di mana? Kita menurut sombong kita waktu pembangunan ini, itu panitia dan jemaat agak cuek bebek. Karena merasa udah kasih sumbangan 1 juta, kasih sumbangan 2 juta. Tadinya waktu kita ngecor ini, ngecor lantai 3, itu selalu semua datang. Ayo kita angkat kayu yuk. Ayo kita bantu, kita bawa kopi, kita bawa pisang goreng. Itu semua datang. Tapi waktu atas, karena semua suka memberi, nggak, biar itu kerjaan tukang. Akhirnya nggak ada sudah. Waktu itu beberapa panitia bapak panggil. Ini kita kayaknya mulai sombong. Yuk kita ngaku dosa, minta ampun sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kami nggak banyak, sekitar ada 8-10 orang. Kita doa nangis. Kita bilang, Tuhan ampunilah kami karena kami mulai angkuh, mulai sombong Tuhan. Kami gak peduli dengan bangunan, kami kasih uang, tapi terserah Tuhan mau kerja Tuhan. Akhirnya kita nangis, terus besoknya kita janji kita akan ramah sama Tuhan. Selesai ramah sama Tuhan, kita bertobat saudara. Kita undang Tuhan yang baru. Tuhan itu senang, dia bilang, aku senanglah kerja di sini. Akhirnya saudara selesailah dikerjakan. Saudara, kalau ada doamu tidak dijawab Tuhan, coba periksa hatimu. Mungkin ada kesombongan
yang tersimpan, yang kita simpan dengan khusus. Rendahkanlah hati, akuilah dosa-dosamu. Kata kita, kalau kamu saling mengaku dosa, maka kamu disembuhkan oleh Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, hal ketiga, doa yang berkuasa adalah ayat 17 dan ayat 18. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita baca sama ayat 17 dan ayat 18. Dua, ya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yang ketiga, kata kita, doa yang berkuasa adalah doa yang bersungguh-sungguh. Alkitab dengan jelas berkata Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Artinya apa? Dia makan nasi juga. Artinya apa? Dia punya kelemahan juga. Kalau capek ngantuk juga. Bisa bilang amin. Tetapi hebatnya Elia katanya, kenapa doanya berkuasa? Dia berdoa sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan hati. Dia berdoa dengan hormat kepada Tuhan. Dia berdoa dengan rasa haus kepada Tuhan. Dia tadahkan tangan. Dia angkat tangan kepada Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh. Terjemahan kita artinya doa yang terus-menerus. Doa yang tidak putus-putus. Doa yang tidak jemu-jemu. Itulah yang dilakukan Elia. Sehingga saudara, Elia berdoa supaya hujan yang sudah 3 tahun tidak turun, 3 tahun 6 bulan tidak turun. Itu hebat saudara. Hujan itu turun. Waktu tukang ngerjakan ini pengalaman betul tumbang. Ditanya kampungnya itu tahun berapa? Waktu itu kita masuk bulan 10, bulan 9, bulan 10. Itu musim hujan. Musim hujan. Tukangnya bilang, Pak Pendeta, ini triplek bisa rusak. Kami nggak bisa kerjakan ini kalau hujan selalu. Ya udah tunggu tenang. Hari ini kita panitia kumpul sebagian. Kita bilang yuk kita doa sungguh-sungguh. Kalau Elia bisa minta hujan berhenti, kita pun bisa minta hujan berhenti. Akhirnya tiap hari pagi siang malam kita minta Tuhan sampai lantai 4 ini dicor selesai. Janganlah turun hujan sampai dicor selesai. Janganlah turun hujan gitu. Akhirnya kita doa. Waktu itu sungguh Bapak bersaksi, itu musim hujan. Seringkali terjadi di aksara hujan, di sini tidak hujan. Seringkali terjadi jalan tempuling hujan, di sini tidak hujan. Kenapa saudara? Karena ada orang-orang yang berdoa sungguh-sungguh. Ada orang-orang yang berdoa dengan pengharapan. Ada orang-orang yang berdoa bertahun-tahun sambil mencucurkan air mata. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, Matius 17 ayat 21. Yang keempat, doa yang berkuasa adalah doa yang disertai dengan berpuasa. Mari bilang doa dan berpuasa. 2, 3 ya. Kayaknya suaranya fals ya. Bilang doa dan puasa. 2, 3 ya. Naikkan lagi volumenya. 2, 3 ya. Ya. Yang keempat, doa yang berkuasa harus dengan puasa. Kita baca sama Matius 17 ayat 21. 2, 3 ya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali
berpuasa. Katakan amin. Siapa yang mau doanya dijawab Tuhan? Ambillah waktu puasa, Pak, Bu. Kalau kita rasa hidup ini udah sangat sakit, sangat sulit, kau gak usah khawatir. Ambil waktu berpuasa. Amin. Anak-anak muda, kalau pergumulan keluargamu berat, pergumulanmu sulit, dengarlah baik firman Tuhan. Kau ambil waktu berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Amin. Raja Yosafat, kita udah baca kisahnya di 2 Tawari 20. Ketika kesulitan bangsa Israel sedemikian rupa sulit, ayat 3 dia berkata, mereka memutuskan mengambil waktu berpuasa. Saudara, kami di kampus, aku gak orang pintar dan banyak orang gak pintar. Saudara, menyelesaikan kami pendidikan di kampus bukan hanya skripsi, bukan hanya skripsi dan nilai-nilai 8, 9, bukan. Selalu saudara, sebelum 1 bulan akhir dari pendidikan di sekolah pendeta, di sekolah kita, itu yang paling penting adalah puasa 3 hari 3 malam. Itu paling penting. Dan sebelum puasa itu betul-betul dirajia seluruh lemari. Gula, apapun semua diambil. Air minum, pokoknya 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena kalau sudah di lapangan, kami yang jadi hamba Tuhan ini nggak bisa diteorikan. Kadang-kadang hidup sendiri, uang nggak tahu dari mana, gaji nggak tahu dari mana, bagaimana semua caranya. Tetapi satu hal yang kami diajar, saudara, apapun, sesulit apapun, ambillah waktu berpuasa. Bu, kasih waktumu puasa. Jangan cuma makan rujak terus. Jangan puasa, Bu. Cintailah anakmu. Punya anak gak usah banyak, cukup 11. Amin, saudara. Cukup 11. Satu anak kasih waktu puasa 1 kali seminggu. Anak pertama aku minggu ini puasa. Untuk anak kedua minggu depan aku puasa. Ibu-ibu yang malas puasa, Bapak gak bilang apa-apa. Mulai hari ini bertobat, Bu. Puasa, Bu. Bisa bilang amin. Kurang kuat, Bu. Bisa bilang amin, Bu. Jangan bilang amin, gak ikut. Amin. Bapak teruskan. Akhirnya tadi ini hujan, gak kena hujan. Itu betul. Nanti gabungan tugaslah cari bulan berapa. Ini gak hujan. Unimed hujan, sini gak hujan. Tengkulin hujan, sini gak hujan. Tukang bisa kerja, semua selesai. Puji Tuhan. Selesai triplek semua dikerjakan. Rupanya nggak ada duit beli besi. Besinya nggak ada. Besi nggak ada. Apa pula dibikin triplek? Tak ada besi. Akhirnya bagaimana ini? Kita kumpul lagi. Baca Yakobus, baca Matius. Harus dengan doa deh. Puasa. Akhirnya waktu itu panitia bilang, kita nggak ada duit. Perlu berapa? Dihitung-hitung sama tukang. 35 juta lagi besi. 35 juta dari sekian, kurang besi. Akhirnya yaudah, waktu itu hari Rabu, Bapak masih yaudah, nanti hari Jumat kita puasa sampai Sabtu. Jumat Sabtu puasa, berdoa dan puasa. Minta 35 juta. Puji Tuhan. Panitia Jumat puasa, buka jam 5 sore. Sore-sore kumpul. Hari Sabtu puasa, buka jam 5 sore. Saudara tahu, waktu puasa itu nyanyi. Apalagi kalau gembala yang pimpin, lagu itu pasti keluar. Kemurahan hati kita Tuhan 35 juta. Lebih dari hidup. Hari Jumat selesai buka puasa jam 5 sore. Kita pulang, puji Tuhan. Tidak ada apa-apa. Amin. Sabtu kita puasa lagi. Puasa kan itu.
Sabtu kita datang sini, sore kita doa, haleluya, haleluya, Tuhan kita tembus segala tembok-tembok yang menghalangi 35 juta keluar, semua keluar. Jam 5 sore buka puasa. Selesai setelah puasa, saudara apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Langsung ibadah yuk jalan. Selesai ibadah, kami masih tinggal di Tempulin. Besoknya aku khotbah. Nyapi khotbah itu agak lemes sedikit. 35 juta nggak nampak betulnya. Ya udah, siap khotbah, doa di pastor, haleluya. Udah puasa 2 kali. Firman udah di jam 10:30, jam 11 malam. Selesai bikin khotbah, siap-siap tidur untuk ibadah besok. Tidur. Entah siapa yang suruh, HP di saya, di samping. Udah jam 11. Jam 11 HP bunyi tanpa suara, saya kan kita gitu. Kayak lepas murmurnya. Ada apa HP ini? Gitu. Ada kita tengok HP ini. Ku baca yang melebur. Sejak dunia diciptakan gak pernah ada. Wah, wangkat dengan hati bergetar. Siapa yang meninggal atau siapa lagi? Ku bilang, Salut itu, aku bilang, Salut Pak Pendeta. Pak Pendeta udah tidur habis. Sorry Pak Pendeta, sorry. Apa yang sorry itu, aku bilang, aku baru lihat HP, enggak aku baca dari tadi HP ku. Ya emangnya kenapa? Jadi mana rekeningnya yang 35 juta itu biar aku kirim. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara kita itu sorry kok. Yang 35 juta itu biar aku yang tanggung semua itu. Aku yang tanggung semua, katanya. Sehingga mana nomor rekeningnya, ku transfer sekarang, katanya. Kalau nomor rekeningnya aku apa itu, aku bilang. Saudara, itu tengah malam. Dan kita gak duga dia dengar. Kita perlu 35 juta. Jadi saudara, kalau ada pergumulan puasa, amin. Bisa bilang haleluya. Jenis ini gak bisa kecuali kita mau berpuasa. Itu sebabnya Bapak Ibu saya dorong ambil puasa tiap minggu, seminggu sekali, seminggu 2 kali, datang. Masa depan kita beri tepuk tangan sekali lagi buat dia. Yang terakhir hal yang kelima yang diperlukan buat doa yang berkuasa adalah kita harus berdoa disertai dengan korban persembahan. Bisa bilang amin. Berdoa disertai dengan apa? Korban persembahan. Ulang sekali lagi 2-3 ya. Berdoa disertai dengan apa? Korban persembahan. Tadi nomor 1, berdoa disertai dengan iman. Itu yang pertama. Katakan amin. Yang kedua, berdoa disertai dengan pengakuan dosa. Tuhan bilang kalau kau berdoa, teringat salam kepada orang, tinggalkan dulu. Kau beres. Karena orang yang tidak mau mengampuni tidak akan pernah kuampuni, dan doa tidak menjawab. Amin saudara. Yang ketiga, doa disertai bertalu-talu. Doa dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, berdoa disertai dengan berpuasa. Yang kelima, doa disertai dengan korban persembahan. Kejadian pasal 8. Kita baca sama ayat 20 sampai 21. Biarlah iman kita dibangun, kita bertumbuh kepada Tuhan. Yang jualan petai-petainya laris. Jualan sepedanya laris. Tapi kalau sepeda dimakan.
yang jualan kainnya lapis, apapun, bangun bersama Tuhan. Ayat 20 dan 21 kita baca sama, 2, 3, ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. 21. Ketika Tuhan mencium persembahan harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, air bah gak akan datang lagi. Tsunami yang datang. Amin. Tsunami itu terlalu kecil dibanding air bah. Karena tsunami memang mengerikan dan sangat mematikan, tapi itu kecil. Yang berapa tahun lalu dia jadi di Aceh, dia jadi di Nias, dia jadi tempat, tapi cuma daerah-daerah kecil dibandingkan besarnya bumi ini. Bisa bilang amin, saudara. Tapi kalau air bah itu seluruhnya habis dalam sekejap. Tahukah saudara kenapa kutuk Tuhan yang bernama air bah berhenti? Karena ada doa Nuh yang disertai korban persembahan. Bisa bilang amin, saudara. Mungkin ada keluarga disumpahi sama opung-opungnya. Anggoho katanya, laso jadi nadenggan ngomong, kata disumpahi. Dengan semua sumpah akan dipatahkan kalau kita mau berdoa dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Saudara, doa yang disertai persembahan, ada persembahan ucapan syukur, ada persembahan persepuluhan yang kita beri dengan ikhlas kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Kenapa Ayub begitu diberkati Tuhan? Bacalah Ayub 1 ayat 5. Setiap dia doa, selalu ada persembahan yang Ayub berikan kepada Tuhan. Tiap-tiap hari katanya Ayub menyembelih 1 ekor domba waktu berdoa kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat Allah memberkati Ayub, sehingga Ayub menjadi orang yang berhasil, orang yang paling berhasil di daerahnya. Saudara, maukah engkau jadi orang berhasil? Belajar berdoa. Jangan doamu lenggang sendiri ke surga. Berdoalah dengan persembahan yang kita beri pada Tuhan. Kenapa anak Porhanger HKBP, anak Sintua zaman dulu itu hebat? Kalau dulu gereja-gereja dulu, baik karismatik, baik Protestan, itu biasa ada pengumuman titik Sadarion, katanya Adongdo Hamoliateo, siap keluarga butar-butar Nasaum Balgana, tu kantor pusat Nasaum, tu resom Nasaum, alani tubuh paupuna bahwa kan ada itu kan, selalu ada itu. Ada titik Nasaum ala naik kelas siori, siap kelas 2 tu kelas 10 jalan dengan gando raponnya dan orang napi itu siap sudah mau pintu orang 50.000 deh leon, ada yang siap walau 1.000 miliar. Itu sering dulu. Itu sebabnya orang-orang dulu beda. Dulu jangankan pendeta, jangankan Porhanger, anak Sintua pun keren, biasa. Orang sekarang lulus TK, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, apapun tak ada syukurnya ke gereja sekarang. Nggak ada lagi syukur. Doa disertai korban persembahan. Ada Maha Mulia siang keluarga Victor Doksi Sri Nasam Bagana Agung Mangulia lagi 5 bulan nah hamil katanya. Aduh kok halal
Orang hamil aja belum ngasih korban persembahan. Orang ada bosan keluarga siamo. Nasal ada pindah rumah, pindah kontrakan. Salah kontrakannya dia. Saudara nggak pindah pinggir jalan, jadi boy magai sepaket katanya. Sekarang Bapak Ibu kita ini lihat wajahmu nanti pulang di kaca. Kau dapat apapun, kadang-kadang nggak ngasih apa-apa. Maukah doamu kembali didengar oleh Tuhan? Bisa bilang amin. Saya dididik juga di GBI Marsal. Di GBI Marsal kalau masuk pintu ada 12 amplop ucapan syukur, 12. Semua belajar pertama ucap syukur karena dapat pacar. Jadi pada pacar kasih ucapan syukur 50.000. Yang kedua dapat beri ucapan syukur karena putus pacar. Putus. Yang ketiga ucapan syukur karena tunangan. Kasih ucapan syukur. Ucapan syukur karena pemberkatan nikah. Kasih ucapan syukur. Ucapan syukur karena hamil. Lo ada 10 tahun hamil. Dia 3 bulan hamil. Amin saudara. Ucapan syukur karena melahirkan. Ucapan syukur karena masuk sekolah. Yang terakhir ucapan syukur karena meninggal di dalam Tuhan. Dikuburkan dengan baik. Ada orang meninggal gak jelas. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah tahun ini semester 2 tahun new dimension ini kita rubah hidup kita. Kita ikuti apa kata firman Tuhan. Bisa bilang, ini bukan bahan tertawa, ini bukan ece-ece, ini kesungguhan. Saya tutup saudara, belajar mau akhirnya Bapak ulang lagi kesaksian ini. Besi selesai, betul ya? Besi selesai, bunga berdarah. Sekarang kita mau cor pakai regini, pakai pabrik, dihitung, kita telepon perusahaan betonnya, halo, dikirim manajer, diukur semua, sekian puluh meter kubik, jadi berapa duitnya? Bapak ke kantorlah kami Jalan Pemuda, berapa duitnya? Setelah dihitung-hitung oleh staf untuk ngecor lantai bank itu 57 juta. Oke, 57 juta. Kami minta diskon Pak. Boleh? Berapa lah diskonnya? Udahlah 50 juta semua. Kalau 50 juta ada uang gereja, kita cor. Aku bilang bisa kan diskon matahari? Apa diskon matahari Pak Pendeta? 70% tambah 20% diskonnya. Amin. Pokoknya gereja usahakan kan pulang. Udah pulang kita rapat di atas. Uang berapa lagi kamu? 2 juta Pak. Yang mau dibayar berapa? 50 juta. Kita doa. Pendeta kita kan kadang-kadang ada apanya sedikit. Aku tak bilang doa berkuasa, doa disertai kok. Akhirnya aku usul sama panitia, gimana kalau uang 2 juta ini kita sumbangkan untuk pembangunan gereja lain. Jadi uang kita mau. Bapak senangnya punya tim kerja itu bangsa mau. Ayo Pak, jadi Pak, mana kita bangun? Di dekat GBI Sumatera Resort sana. Waktu itu ada gereja mau bangun dekat Babi Panggang Tesalonika pusat. Gimana kalau kita bantukan di sana semua 2 juta? Setuju Pak katanya. Kalau gembala yang mau apa boleh? Setuju. Akhirnya hari Kamis kami telepon pendeta. Pak Gembala datanglah sini. Maaf kami nggak sopan, minta bantu doa. Mau datang bawa nanti Pak. Kami mau ngecor, nggak punya duit, butuh 57 juta. Tolong Pak Pendeta doa. Gembala asik jawabannya. Nyanyi 1 lagu dan nyanyi 2 amin. Selesai amin, bendara doa kok. Bapak ngomong, Pak Gembala kami mau
uang kami gak banyak, tentunya kami gak sopan, amamnya kami hantar. Inilah, seberapa pun ini terimalah dengan sukacita. Jangankan dia kasih duit senyum lebar. Kita kasih sama dia. Puji Tuhan katanya, amin. Selesai dia turun pulang dengan bahagia. Kami di sini lah tinggal tengok-tengokan. Duit udah nggak ada. Udah nggak ada. Kita rencana Selasa depan mau ke kantor lagi, nawar lagi. Hari Minggu kita kumpulkan janji iman. Hari Minggu kumpul janji iman, saudara, ekstra kolektif. Puji Tuhan, terkumpul uang cash 1.500.000 plus dengan janji iman 10 juta. Tapi bayarnya 3 bulan. 3 bulan 10 juta kita. Selasa kami berangkat ke kantor perusahaan itu lagi. Sampai bilang, Pak, sekali lagi kita bicara yang bagus-bagus. Oh iya Pak Pendeta, kayak mana supaya bisa dicor? Kalau udah siap tripleknya, udah siap besinya, semua. Ya udah, kalau gereja punya uang 50 juta, jadi. Oh gitu. Iya. Terus ngomong sekali gini kan, Pak, bisa nggak kasih diskon matahari? Waktu itu hati kita di diskon 35% pun sudah haleluya, berarti sekitar 30 juta. Terus waktu kita tanya diskon matahari, dia bilang gini aja lah Pak Pendeta, supaya urusannya nggak susah, gereja sanggup berapa? Mau dibilangnya gereja sanggup berapa? Terus kupikir-pikir janji iman kan ada 10 juta, gaji ngecor 3,5 juta. Dalam nama Yesus, Pak, kalau Bapak nggak keberatan, kami bayar 7 juta ya. 3 juta untuk upah. Mana ada orang 50 juta ditawar 7 juta. Kalau orang Batak dicekik itu. Aku bilang, Pak, kalau Bapak setuju 7 juta. Aku ceritakan kemarin kami kumpul dana, dapat janji iman 10 juta. Jadi 3 juta upah tukang cor, 10 juta lah sama perusahaan Bapak. Jadi. Oh gitu jadi apa? Kita bilang jadi. Udah jadi. Kapan mau dicor? Kita kasih tahu 10 November. Jadi. Terus sudah jadi, ngomong-ngomong gitu senang. Itu mau pulang kan nggak ada kwitansi hitam di atas putih. Kita bilang lagi, Pak, kita kan udah selesai ngobrol-ngobrol, terima kasih. Cuma kami bawa 1 juta untuk DP. Kami kasih siapa? Kasih Bapak atau kasih sekretaris Bapak? Untuk apa? Supaya ada DP, ada kwitan. Apa kami pegang nanti belikan? Cari Bapak kemana nanti bilang? Oh pendeta ragu. Udah tenang pun ada. Diteleponnya pabriknya Tanjung Merawat, teleponnya manajernya, itu gereja GB Bethlehem Jalan Raya 97 10 November ngecor. Totalnya kalau nggak salah itu 68 meter kubik, K250. Deal ya, deal. Oh puji Tuhan, hati kita senang. Jadi bon kita 7 juta. Waktu kita bilang, Pak, itulah 1 juta ini kami tinggal di sini. Gini aja lah Pak Pendeta. Yang 1 juta itu Bapak bawa pulang. Yang 7 juta itu anggap sudah lunas. Gak usah bayar lagi. Kita beri tepuk tangan. Gak usah bayar lagi. Yang serius Pak. Iya kamu, itu kami tim yang di kantor semua bersorak. Apa yang udah selesai ngobrol mau pulang. Itu lantai 2 ke lantai 1. Di jalan dia bilang gini, Pak Pendeta, kok bisa seperti itu ya? Kok bisa seperti itu ya? Akhirnya Bapak mau dengar, mau katanya. Berdiri kami sebelum motor, mau ceritakan. Sebetulnya kas kami ada 2 juta. Tapi kami doa dan kami sumbangkan untuk gereja di dekat Babi Panggang Desa. Kami kasih namanya Pergilah Baca. Itu ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan kau takut pada Tuhan.
Bisa bilang amin. Belajar berdoa dan beri persembahan kepada Tuhan, maka mujizatnya akan membuat doamu sangat berbeda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih buat firman-Mu yang hidup, buat kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati dengan luar biasa. Berkati hari ini perjamuan kudus kami. Biarlah berkat-berkat-Mu tercurah kepada kami. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah Tuhan. Bangkitkan iman kami, hiburkan kami semua. Mari tadahkan kedua tangan dan arahkan hati kepada Tuhan. Dengan iman terimalah berkat